Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnisra dengan NIM 105281100424 dari kelas 3A BKPI Fakultas Agama Islam. Tugas ini saya buat sebagai pemenuhan mata kuliah media bimbingan konseling yang diampu oleh Pak Sandi Pratama SPDI MPD. Nah, langsung saja pada video kali ini saya akan memperkenalkan hasil pembuatan media pembelajaran saya, yaitu non-elektronik, yang saya berikan nama Emotion Box, yaitu kotak ekspresi emosi. Baik, saya akan memperlihatkan medianya secara langsung seperti ini. Nah, ini dia medianya, yang dimana ada 6 perasaan seperti perasaan cemas, tenang, takut, marah, senang, dan juga sedih. Adapun persiapan alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu seperti kardus sepatu bekas, kardus bekas minuman, kertas warna, karton, stiker emoji, gunting, lem, dan juga spidol. Adapun cara pembuatannya, yaitu yang pertama itu saya siapkan kardus sepatu bekas, saya bersihkan dan hias dengan kertas warna. Yang kedua itu saya membuat 6 lubang di bagian atas kardus sepatu dan saya beri label emosi seperti senang, sedih, marah, takut, cemas, dan tenang. Lalu saya buat 6 kotak di dalam kardus sepatu, bungkus dengan kertas warna. Yang keempat, saya siapkan potongan kertas kecil sebagai lembar ekspresi emosi. Dan yang terakhir itu saya siapkan alat tulis untuk siswa menulis perasaannya. Sasaran dan jenis media, yaitu sasarannya ini saya berikan kepada peserta didik tingkat sekolah menengah, baik SMP maupun SMA. Media ini termasuk dalam media proses pembelajaran karena digunakan selama kegiatan bimbingan berlangsung. Sebagai guru BK, saya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengidentifikasi dan mengelola emosi yang mereka rasakan di sekolah. Adapun cara penggunaan media ini, yaitu saat kegiatan bimbingan berlangsung, saya akan menjelaskan kepada siswa bahwa media ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan mereka secara bebas dan juga jujur. Langkah-langkahnya itu seperti yang pertama itu saya akan membagikan lembar ekspresi emosi kepada seluruh siswa. Terus di lembar tersebut tertulis 2 pertanyaan, yang dimana pertanyaannya itu apa perasaan yang sering kamu rasakan di sekolah. Yang pertanyaan kedua itu apa alasannya kamu merasa seperti itu. Yang ketiga itu siswa menuliskan jawabannya dengan jujur. Yang keempat, setelah selesai mereka memasukkan lembar tersebut ke dalam lubang pada kotak ekspresi emosi sesuai dengan kategori emosi yang mereka rasakan. Yang kelima, saya kemudian membuka beberapa lembar secara acak tanpa menyebut nama dan mendiskusikan secara umum mengenai perasaan yang sering muncul di sekolah. Dan yang keenam, bersama siswa, guru BK itu membahas cara positif untuk mengelola emosi tersebut, misalnya dengan teknik relaksasi, berbicara dengan teman, atau bimbingan lanjutan. Adapun simulasi atau pelaksanaan di kelas, misalnya dalam satu sesi bimbingan kelompok, saya akan memulai dengan pertanyaan ringan. Contohnya itu,
Pernah nggak sih kalian merasa sedih, marah, atau justru bahagia di sekolah? Kira-kira itu karena apa ya? Setelah siswa menulis jawabannya di lembar ekspresi, mereka akan memasukkannya ke kotak sesuai emosi. Lalu saya akan membuka beberapa lembar dan membacakan isinya tanpa menyebut nama. Seperti ada yang menulis, saya sering merasa cemas karena takut tidak bisa menjawab saat guru bertanya. Nah, dari situ saya bisa memancing diskusi. Saya mengatakan bagaimana ya cara kita menghadapi rasa cemas seperti itu, apa yang bisa kita lakukan supaya lebih tenang. Nah, manfaat dan kelebihan media ini yaitu yang pertama, murah dan ramah lingkungan karena dari bahan daur ulang. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu melatih kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali untuk berbagai tema bimbingan seperti stres, motivasi, atau hubungan sosial. Adapun kesimpulan dari media ini yaitu, jadi kotak ekspresi emosi ini merupakan media sederhana namun bermakna. Dari hanya sebuah kardus bekas, kita bisa membantu siswa membuka diri, memahami perasaannya, dan belajar mengelola emosi secara bijak. Semoga media ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.